Tok 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 Sinema Talk. Halo hai pemirsa, balik lagi sama aku Ines yang akhirnya comeback di acara ini ya. Nah, kali ini Kak Diva Abdan gak ada karena udah aku culik di acara kuis berhadiah aku. Dan bukan hanya itu, kami juga akan memberikan hadiah berupa 1 unit mobil. Ini dia hadiahnya. Luar biasa, sini foto. Anyways, aku punya banyak informasi sekaligus rekomendasi yang menarik dan juga spicy seputar dunia film nih. Kalau gitu langsung aja kita mulai dari beberapa berita terkini yang perlu diketahui oleh pemirsa di rumah. Yang pertama datang dari Pixar nih. Siapa nih? Dari teman-teman di rumah yang gak kenal sih sama animasi Toy Story. Dari kecil pasti kita udah tahu dan udah pernah nonton. Dan sekarang aja udah masuk ke Toy Story yang keempat. Nah. Dilansir dari website screenrant.com dikabarkan bahwa akan ada Toy Story yang kelima. Dan akan disutradarai oleh sosok legendaris dari Pixar sendiri yaitu Andrew Stanton. Nah, buat kalian yang belum tahu nih siapa sih sebenarnya Andrew Stanton. Nah, beliau ini juga merupakan salah satu penulis dari film Toy Story yang pertama di tahun 1995. Wow, itu lama banget, aku belum lahir bahkan ya. Jadi kita tunggu aja ide-ide apa yang akan dibawakan oleh Andrew Stanton di film Toy Story yang kelima ini. Lanjut berikutnya, barangkali kalian ada yang belum dapat informasi nih, sedang ada pertunjukan musikal yang lagi berlangsung dan booming ya. Nah, Visinema sedang mengadakan musikal Keluarga Cemara di Ciputra Artpreneur Jakarta. Pemirsa pasti udah gak asing nih sama yang namanya Keluarga Cemara gitu, karena hingga saat ini udah ada 2 film Keluarga Cemara yang dirilis. Nah, tenang aja, kalian gak usah takut gak kebagian tiket karena pertunjukannya masih berlangsung sampai tanggal 14 Juli 2024. Jadi buat kalian yang mau menyaksikan Abah dan juga keluarganya dalam bentuk yang unik, yang menarik dan berbeda, boleh aja langsung beli tiketnya, dicek di berbagai media sosial dari Visinema ya. Oke, kita siap buat. Yang selanjutnya nih, buat kamu penggemar film horor, ada salah satu sutradara film horor ternama di Indonesia yaitu Mas Kimo Stambul. Baru aja didapuk oleh Netflix untuk mengerjakan film zombie pertama original Netflix di Indonesia yang berjudul Abadi Nanjaya. Dilansir dari The Hollywood Reporter, Abadi Nanjaya ini rumornya akan menjadi film dengan biaya produksi terbesar di Indonesia. Netflix juga udah mengumumkan sinopsis dari si film Abadi Nanjaya ini nih teman-teman, di mana nanti tuh akan mengambil latar dari sebuah desa terpencil di Indonesia, di Yogyakarta lebih tepatnya, dan akan berkisah tentang suatu keluarga disfungsional pemilik bisnis jamu yang akan mencoba untuk membuat ramuan jamu terbaru. Nah, di sini nih yang menjadi poin menariknya, karena zombie yang biasanya kita tahu dia tuh kena racun atau jamur gitu ya. Nah, sepertinya ini akan dibuat twist gitu. Jadi lebih meloka dengan membawa latar jamu dan Yogyakarta tadi. Filmnya sendiri akan dijadwalkan untuk tayang di tahun 2025 dengan jajaran pemain ternama seperti Eva Celia, Mikha Tambayong, Doni Damara, Dimas Anggara, Martino Lio, Kiki Narendra, dan Faren Aryandra Khalif. Kita tunggu aja ya filmnya. Sedikit informasi selanjutnya nih, tahukah kalian kalau saat ini anxiety sedang menguasai hidup kita nih? Enggak, bercanda ya pemirsa. Jadi, film menghadirkan karakter anxiety ini sedang menguasai box office di 2024. Apalagi kalau bukan film Inside Out 2. Berdasarkan data dari Forbes nih, film besutan dari Pixar ini sudah resmi menyalip film Dune Part 2 di pendapatan box office tersukses di tahun ini. Film ini juga mencetak rekor box office lainnya dan sudah dipastikan menjadi sebuah film yang melebihi kesuksesan dari film pertamanya nih. Nah, kita lihat aja ya nanti pemirsa, apakah akan menjadi atau akan ada film lainnya yang bisa menyaingi si Inside Out 2 dari kesuksesan film Pixar ini. Luar biasa. Emang Pixar ini tuh film-filmnya bagus-bagus ya. Kecuali Lightyear, Brave, Encanto.
Nah, pemirsa, kembali lagi nih. Ada berita dari Festival Film Indonesia yang dimana sebelumnya kita udah tahu kalau Mas Aryo Bayu dan Prilly Latuconsina ini telah dipilih menjadi Ketua Komite dan juga Ketua Pelaksana untuk FFI 2024 sampai 2026. Nah, sekarang ini FFI kembali mendapuk 5 insan perfilman tanah air untuk menjadi duta mereka. Nah, 5 orang ini adalah Slamet Raharjo, kemudian Kamila Andini, Lutesa, Dian Sastrowadoyo, dan Brian Domani. Nah, ini mah udah gak perlu diragukan lagi ya. Orang-orangnya, talentanya, kontribusinya di dunia perfilman itu udah banyak banget. Kita juga bisa tahu kelima nama ini tuh berasal dari berbagai generasi ya. Seperti yang kita tahu dari mulai Mas Slamet Raharjo tentunya kan udah paling senior lah di sini. Memulai filmografinya lebih dari 50 tahun. Dan Slamet Raharjo juga sudah mengantongi banyak banget Piala Citra. Ada 3 Piala Citra sebagai pemeran utama dan pemeran pendukung terbaik. Kembali lagi ke FFI ya, ngomong-ngomong soal FFI ini. Sampai sekarang belum ada sebenarnya jadwal resmi kapan FFI tahun ini akan diselenggarakan. Tapi kalau kita berkaca dari FFI yang sebelumnya, FFI kemungkinan diselenggarakan menjelang akhir tahun sih. Jadi ini udah exciting banget. Kita tunggu aja. Nah, sekarang kembali ke dunia peranimasian. Kali ini Cartoon Network, salah satu serial paling hits mereka yaitu Adventure Time, telah dipastikan akan mendapatkan 3 spin-off berupa 1 film dan 2 serial original. Belum ada detail lebih lanjut sih sebenarnya untuk si filmnya ini. Tapi yang pasti film ini akan melibatkan banyak orang-orang bertalenta andalan Cartoon Network seperti Rebecca Sugar, Patrick McHall, dan Adam Yuto yang ketiga-tiganya ini merupakan kreator dari Adventure Time, Over the Garden Wall, dan juga Steven Universe. Untuk serial-serialnya nih, Cartoon Network akan mengeluarkan 2 serial. Yang pertama Adventure Time Sidecast yang akan menceritakan tentang masa kecil si Finn dan juga sahabat baiknya Jake the Dog. Dan yang kedua ada Adventure Time Heyo Bimo yang bercerita tentang karakter video game Bimo yang baru aja pindah ke lingkungan yang baru. Bimo dan teman-temannya akan menghadapi tantangan yang katanya sih lebih ramah untuk penonton anak-anak. Nah, pemirsa, sekarang kita beralih ke universe baru dari DC. Seperti yang kita tahu, DC Universe akan direboot dan dimulai dengan film Superman yang disutradarai oleh James Gunn. Baru-baru ini di internet mulai bermunculan bocoran foto lokasi syuting yang menunjukkan kostum baru dari si Superman yang akan dikenakan oleh David Corenswet. Nah, memang sebelumnya kita udah dapet final look dari si James Gunn ininya langsung, tapi bocoran foto ini akhirnya menunjukkan kostum barunya si Superman dengan lebih detail yang bisa kita lihat memiliki warna biru cerah dan kembali menghadirkan celana dalam merah klasik yang ikonik. Hal ini sangat berbeda dengan pendahulunya yaitu Henry Cavill yang desain kostumnya lebih modern gitu ya. Kita juga akhirnya dapat first look dari Lois Lane dan Mr. Terrific yang terlihat comic accurate. Dan dari desainnya sepertinya kita bisa menyimpulkan kalau dunia dari Superman ini akan mengambil look yang lebih komikal. Superman sendiri dijadwalkan untuk rilis pada Juli 2025 mendatang dan akan menghadirkan banyak superhero DC lainnya seperti Green Lantern dan Hawkgirl. Patut ditunggu nih ya buat penggemar DC Universe. Oke. Berita terakhir khusus buat kalian para pencinta anime Demon Slayer. Nih, dilansir dari detik.com menjelang akhir dari arc Hashira Training, beredar kabar kalau final saga dari Demon Slayer ini bakal diadaptasi menjadi film trilogi. Menarik nih ya, karena yang biasanya anime-anime dengan judul lain tuh hanya akan tayang dalam format serial aja. Tapi anime Demon Slayer ini dengan judulnya Kimetsu no Yaiba di akhir saganya malah beralih ke versi layar lebar. Wow, tambah excited gak sih? Nah, mari kita sama-sama berharap agar berita ini segera mendapatkan konfirmasi lanjutan ya. Nah, ngomongin soal film nih ya, emang gak pernah akan ada habisnya. Dan kalau dilanjutin, aku mulutnya bakal berotot gitu. Jadi, ada baiknya kita istirahat dulu, jeda iklan sejenak.
karena setelah ini bakal ada sosok ahli untuk membedah performa film-film di tanah air. Nah, kalau kalian bisa tebak, silahkan menebak dan kita sampai jumpa lagi tetap di Tok 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 Cinema Talk.